Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya mau membahas buku matematika kelas 7 semester 2 di halaman 29. Ini terusan dari Ayo Kita Berlatih 5.3 ya. Nah, yang akan kita kerjakan kali ini mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. Karena nomor 1 sampai nomor 5-nya sudah saya kerjakan di video yang lain. Oke, selamat belajar buat kalian yang baru bergabung ya. Yang belum subscribe ke channelnya Bu Sari, boleh dong di subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu tidak menyakiti siapapun. Cie. Oke, kita kerjakan ya nomor 6. Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mahmud ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Lengkapi tampil berikut untuk membantu Mahmud membuat jus untuk teman-temannya. Oke, kita lihat tampilnya. Ini ya tampilnya ya. Jambu satuannya ons, wortel juga ons. Kalau jambunya 2 ons, wortelnya 5 ons. Nah, di sini sudah ada 4, 6, 8. Artinya, kalau jambunya menjadi 4 ons, wortelnya jadi berapa? Gitu. Kalau jambunya 6 ons, wortelnya berapa ons? Dan seterusnya. Oke, kita kerjakan ya. Gini caranya. 2 menjadi 4 itu kan dikali 2. Kita tulis di sini 2 kali 2. 2 kali 2 4, benar ya? Maka wortelnya juga 5, ini kita tulis dikali 2, berapa? 10, gitu. Paham ya? Sekarang 6, 2 jadi 6 itu dikali 3, berarti 2 kali 3. Maka wortelnya juga harus dikali 3, tulis 5 kali 3, 15. 2 jadi 8 itu kan 2 kali 4 ya, 2 kali 4. Berarti wortelnya 5 kali 4, 20 ons. Nah, terakhir sekarang nih, setelah 8 berapa? 10 ya, karena kan 2 dikali 5. Nah, ini kan kelipatan 2. 2, 4, 6, 8 berarti 10. Benar ya? Maka wortelnya adalah juga 5 kali 5. 25. Kalau yang di sini kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25. Gitu aja. Oke. Lanjut yang B. Buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel untuk membuat jus buah dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Siap. Kita buatkan dulu ya. Nah, di sini sudah Bu Sari siapkan bidang koordinatnya. Maaf ya, salah lidah, kepleset. Oke, caranya gini, buat kalian yang belum tahu cara membuat titik-titik pasangan terurut tuh gini, bikin aja dulu garis lurus ya, vertikal. Vertikal itu yang ke atas ke bawah ini, dan yang horizontal. Nah, yang horizontal ini kasih tanda katakanlah X, atau kalau dalam hal ini di sini jambu gitu aja ya, jambu boleh kayak gini. Terus satuannya apa? Ons, tulis kalian. Nah, biar dapat 100 nilainya ya pas ngerjain soal ini. Kemudian yang atas ini satunya berarti apa? Wortel. Wortel, maaf ya sementara nggak kelihatan dulu. Nah, satuannya juga ons gitu ya. Lalu di sini kan wortel itu angka-angkanya lebih besar ya, mulai dari 5. Kemudian jambu itu kan yang lebih kecil ya, 2. Makanya Bu Sari bikinnya di sini. Ini yang jambu itu lebih pendek-pendek ini nih. Nah, di sini tadi kalau kalian lihat cara bikinnya, dia cuman 0,7 cm, nggak nyampe 1 cm. Nah, gini. 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Sementara yang wortel karena dia nanti kan lebih besar ya, 5. Bu Sari buatkan juga yang lebih besar, pas 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu. Jadi enak nanti dilihatnya. Baru sekarang kita kasih angka. Kelipatan 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya boleh. Nah, tapi karena kita nanti butuhnya hanya sampai 25, sampai sini aja sebenarnya udah cukup. Lalu sekarang dihubungkan. Cara menghubungkannya gini. 2 kan pasangannya 5. Tarik garis gini. 2 ke 5. Nah, ini putus-putus aja ya garisnya ya. Di sini juga gitu. Bisa. Ini titiknya. Lagi 4 dengan 10 nih ya, 4 pasangannya dengan 10. Tarik garis putus-putus lagi gini ya.
Nanti pokoknya harus ketemu aja 4 sama 10-nya. Nah, di sini. Oke, kurang lebihnya di sini ya. Dilanjutkan 6 ketemu 15 dan seterusnya. Oke. Tuh, setelah jadi kayak gini ya. 6 ketemu dengan 15, 8-nya dengan 20, nih 8 sama 20, lalu 10 sama 25. Udah, sekarang kita tarik garis aja ya, yang menghubungkan ke 5 titik ini. Nah, ini dari 0 ya. Kayak Pertamina ya, dari 0. Udah, jadi ini jawabannya untuk yang B ya. Oke, kita lanjutkan yang C. Kita baca dulu yang C. Apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Oke, kalau mau melihat perbandingan, ya dibandingkan aja. Misalnya nih, 2 sama 5. Tulis aja di atasnya sini, nggak apa-apa. Berarti 2 banding 5. 2 per 5 gitu. Sementara, geser dikit ya. Nah, yang ini 4 sama 10 juga kita tulis 4 banding 10. Terus jangan lupa disederhanakan sekalian ya. 4 sama 10 ini kalau sama-sama dibagi 2, 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Nah, 2 per 5 lagi. Yang ini sekarang 6 banding 15. 6 banding 15, nulisnya 6 per 15 gitu ya. Yuk disederhanakan. 6 sama 15 sama-sama kita bagi 3 ya. 6 dibagi 3, 2. 15 dibagi 3, 5. Nah, sama lagi. Karena perbandingannya ini sama, 2 per 5, 2 per 5, 2 per 5, berarti benar. Apakah situasi ini proporsional? Iya, situasi ini proporsional. Jelaskan. Oke, sekarang Kak Sari bantu, Bu Sari bantu cara menjawabnya untuk yang C ya. Kalian manggilnya apa sih? Kak Sari apa Bu Sari? Terserah deh ya. Yang penting jangan Pak Sari aja. Soalnya ada loh yang nulis di kolom komentar, terima kasih Pak, ya ampun aku ini perempuan ya, panggil aja Bu Sari atau Kak Sari, nggak masalah. Yuk kita jawab yang C ya. Gini, apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Ya, perbandingan kayak di dikte ya. Perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolomnya, yaitu berapa banding berapa tadi? Kita udah ngitung ya, 2 banding 5 ya, 2 banding 5 gitu. Kemudian apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Ya, situasi ini proporsional. Alasannya apa? Karena perbandingan, kembali lagi ke sini nanti alasannya, setiap kolomnya sama gitu, sama titik. Kalau mau ditambahin boleh, yaitu 2 banding 5. Jadi ciri-ciri perbandingan proporsional itu haruslah memiliki perbandingan yang sama. Kalau kita tadi kan sudah membuktikan ya, perbandingan jambu dan wortel itu adalah 2 banding 5 terus gitu. Udah, jadi ini untuk jawaban yang C. Paham ya? Mudah-mudahan. Yuk kita lanjutkan yang nomor 7. Usia Arfan 7 tahun lebih muda dari Retno, kakaknya. Tahun ini usia Arfan 7 tahun dan kakaknya 14 tahun. Retno mengatakan bahwa usianya 2 kali usia Arfan. Retno bertanya-tanya, akankah usiaku akan menjadi 2 kali usia Arfan lagi? Kapan ya? Pertanyaan yang A, buatlah tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. Oke, siap, kita buat dulu. Gini cara bikin tabelnya. Anggaplah yang ini usianya Arfan ya. Arfan, kemudian yang di bawahnya itu usianya kakaknya Retno. Nah, terus kita bikin garis kayak gini. Kalian pakai penggaris ya. Nah, pakai penggaris biar rapi. Bu Sari gini aja deh. Kan Bu Sari nggak dikumpulin ke guru siapa-siapa ya. Kalau kalian harus rapi lah ya. Yuk, Arfan tulis di sini. Arfan usianya 7 ya. Retno 14. Tahun berikutnya
Kalau Arfan 8 berarti Retno 15. Tahun berikutnya Arfan berapa tahun? Ya 9 tahun ya. Nah, tahun berikutnya lagi Retno nambah lagi 1 menjadi 16 kan gitu ya. Arfan 10, Retno 17. Pokoknya ini 14, 15, 16, 17. Berarti di sini nanti 18. Kalau Arfan 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Kita disuruh pikirnya sampai 5 tahun berikutnya. Berarti kan tadi startnya sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 5 tahunnya lagi di sini. Nah, gini. 12 ini 19. Udah, ini. Ini tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. Selesai. Sekarang yang B. Untuk setiap tahun, hitunglah perbandingan usia Retno terhadap usia Arfan. Apa yang dapat kalian ketahui dari perbandingan ini? Oke, sekarang kita bikin perbandingannya ya. Perbandingan Retno terhadap Arfan, berarti yang bawah dibandingkan yang atas. Caranya gini, untuk yang sini, nih, nah bisa dikasih panah ini ya. Perbandingannya adalah 14 banding 7. Ya, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 7. 14 dibagi 7, 2. 7 dibagi 7, 1. Nah, ini 2 banding 1. Sekarang yang di sini, kan harus bikin perbandingannya setiap tahun ya. Berarti ini Retno dibanding Arfan, 15 dibanding 8. Bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa, ini nggak bisa dibagi berapa-berapa. Udah, biarin gini aja. Tahun berikutnya berarti 16 banding 9. Ini juga udah nggak bisa diperkecil lagi ya, nggak bisa disederhanakan. Berikutnya 17 banding 10 gitu. Lagi yang ini 18 banding 11. Satu lagi ini 19 banding 12. Terus kan kita ditanya, apa yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu? Nah, ternyata perbandingan di setiap tahunnya tidak pernah sama ya. Berarti kita tulis aja perbandingan di setiap tahunnya tidak pernah sama atau selalu berubah gitu ya. Nah, sudah, ini untuk menjawab pertanyaan yang B ya. Oke, sekarang lanjut ke yang C. Kapankah usia Retno 2 kali usia Arfan lagi? Jelaskan jawaban kalian. Tidak akan pernah ya. Jadi kita jawab untuk yang ini tadi yang A. Kalau kalian mau kasih tanda, ini yang B. Nah, ini di sini yang C. Yang C itu jawabannya tidak akan pernah. Usia Retno ya 2 kali usianya Arfan lagi. Kenapa alasannya? Alasannya karena usia mereka terpaut 7 tahun. Maksudnya gimana? Nah, misalnya gini, kan tadi Arfan usianya 7 tahun, Retno 14 tahun. Ini kan berarti ada selisih 7 tahun ya. 14 dikurangi 7 kan 7. Nah, ketika Arfan menua, menua katakanlah 10 tahun kemudian gitu. Usia Arfan berapa? Berarti usia Arfan kan 7 ditambah 10, bener nggak? 17. Nah, usianya Retno menjadi berapa? Apakah 17 dikali 2? 34? Ternyata bukan. Usia Retno juga 14 ditambah 10 saja, 24 tahun gitu loh. Jadi tidak akan pernah usia Retno 2 kalinya usia Arfan lagi. Tidak akan pernah gitu. Jawab aja sampai sini ya. Selesai. Sekarang yang D. Apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan? Kalau ada, kapan? Kalau tidak ada, jelaskan mengapa. Nah, kalau yang D ini ada. Saya tunjukkan ya untuk yang D. Usia siapa tadi? Usia Retno 1,5 kalinya usia Arfan itu terjadi saat Retno berusia 21 tahun gitu jawabannya. Nah, saat
Retno berusia 21 tahun, Arfan berusia berapa? Coba kita lanjutkan aja di sini, boleh nih ya. Retno setelah 19 berapa? 20. Arfan setelah 12 13. Nah, ini 21, berarti Arfan 14 tuh. Ketika Retno berusia 21 tahun, Arfan berusia 14 tahun. Sekarang kita bandingkan ya. Retno banding Arfan sama dengan 21 dibanding 14. Ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 7 ya. 21 bagi 7 3. 14 dibagi 7 2. 3 banding 2. 3 banding 2 itu nulisnya boleh gini, 3/2. Nah, 3/2 kalau dijadikan pecahan campuran gimana? 1/2. Ini bacanya 1/2. Nah, benar sesuai sama ceritanya yang D. Tadi yang D, apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan? Tuh bener, ada ya, ini pas 1,5 kali. Menjawabnya gimana? Ya benar, ada saat Retno berusia 21 tahun. Gini aja. Kalau yang bawahnya ini hanya untuk penjelasan supaya kalian paham gitu ya. Yuk, sekarang poin terakhir yang E. Akankah perbandingan usia mereka menjadi 1? Jelaskan jawaban kalian. Tidak mungkin. Yang E, tidak mungkin. Perbandingan usia mereka menjadi 1. Ini maksudnya gimana sih perbandingan usia menjadi 1? Artinya gini, kalau perbandingannya 1 itu artinya usianya Arfan tuh sama dengan usianya Retno. Mungkin nggak? Misalnya gini tadi, pas usianya Arfan 7, usianya Retno juga 7. Ini 7 dibanding 7, ini kalau disederhanakan 1 dibanding 1. 1 dibagi 1 berapa? 1. Nah, mungkin nggak usianya Arfan 7, usianya Retno juga 7? Kan nggak mungkin. Tadi udah diceritakan kalau usianya Arfan 7, usianya Retno saat itu 14 gitu. Jadi tidak mungkin. Oke, jelas ya. Jadi untuk yang E jawabannya tidak mungkin perbandingan usia mereka menjadi 1 ya. Tidak mungkin. Karena kalau mau ditambahin boleh. Karena usia mereka terpaut 7 tahun. Sudah diketahui dari soalnya ini. Oke, gitu. Yuk, lanjut ke soal nomor 8. Raffi mencatat bahwa 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan, dan dia menyimpulkan bahwa perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 3/5. Apakah kesimpulannya benar? Jelaskan. Oke, kita cek ya kesimpulannya Raffi. Tulis aja dulu gini, untuk nomor 8. Kan 60%-nya perempuan, berarti perempuan 60%. Kalau gitu laki-lakinya berapa? Laki-laki ya sisanya ya. Kalau 100% nih 60%-nya punya perempuan, berarti laki-lakinya 40% gitu kan. Nah, sekarang kita bandingkan antara perempuan banding laki-laki. Aduh, tulisannya Bu Sari bagus banget. Sama dengan 60% banding 40%. Persen sama persennya buang aja karena udah sama. Sekarang tinggal 60 banding 40. Kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 20. 60 dibagi 20, 3. 40 dibagi 20, 2. Nah, jadi perbandingan perempuan dengan laki-laki adalah 3/2. Tadi kata Raffi berapa perbandingannya? 3/5. Berarti Raffi benar apa salah? Salah ya. Kita tulis kesimpulan Raffi salah gitu. Seharusnya perbandingan perempuan terhadap laki-laki
di kelasnya ya, di kelasnya adalah berapa? 3:2. Dah gitu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Kita baca dulu ya. Gambar berikut menunjukkan rancangan kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswa. Yang ini yang untuk 1 siswa karena tempat tidurnya hanya ada 1. Yang ini untuk 2 siswa ya. Ada 2 tempat tidur, ada 2 meja. Kalau di sini hanya ada 1 meja. Ini apa ini? Ini gambar pintu ceritanya. Pintunya terbuka, menutup gitu ya. Terbuka, menutup. Oke. Pertanyaannya. Yang A, jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Yang B, berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar, termasuk di bawah tempat tidur dan meja? C, tipe manakah yang memberikan ruang yang lebih luas untuk seorang siswa? Jelaskan. Oke, langsung kita jawab ketiga-tiganya ya. Ini udah bisa digambar ulang situasinya. Untuk kamar yang 1 tempat tidur tadi, di sini lebarnya 3 meter, tapi panjangnya belum tahu. Sementara untuk kamar yang 2 tempat tidur, lebarnya adalah 4 meter dan panjangnya 5 meter. Nah, kalau sebangun itu gini loh ceritanya. Yang A ya, sebangun itu artinya lebar yang di sini, lebar yang 1 tempat tidur, kita tulisnya lebar 1 gitu ya. Itu kalau dibandingkan dengan lebar 2 gini, haruslah sama dengan panjangnya kamar yang 1 yang untuk 1 orang ya, panjang 1 dibanding panjang 2. Nah, ini kalau sebanding itu kayak gini ya. Sekarang kita tulis lebarnya kamar yang untuk 1 orang berapa? 3 meter ya, tulis aja 3. Nah, untuk yang 2 orang 4 meter, berarti 4. Ini sama dengan panjangnya untuk kamar 1 belum ada, tulis saja panjang 1. Panjang kamar untuk 2 orangnya ada 5, berarti 5 meter ya, tulis aja 5. Nah, sekarang kita kali silang. Gini, 3 dikali 5, tulis di sini 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali panjang 1. Nah, sehingga kalau kita mau mencari panjang kamar 1 sama dengan 3 dikali 5 terus dibagi dengan 4. 3 dikali 5 kan 15, dibagi 4. 15 dibagi 4 sama dengan berapa? Gini, 4 kali berapa yang mendekati 15? Kan 4 dikali 3 ya. Nah, 4 kali 3 kan 12. Berarti punya kita 15, berarti masih ada sisa 3. Tulis 3/4. Jadi panjang kamar 1 adalah 33/4 meter. Atau kalau 33/4 dijadikan desimal ini menjadi 3,75 meter ya. Jadi ini tulis dulu gini boleh. Panjang kamar satunya adalah 3,75 meter. Pindahkan di sini. Nah, udah ketemu. Sekarang untuk luasnya, kan tadi dibahas luasnya ya. Kita hitung masing-masing. Untuk kamar yang pertama ini ya, luasnya berarti 3 dikali 3,75. Nanti luas yang kedua 4 dikali 5. Yang ini dulu deh. 4 dikali 5 berapa? 20. 20 meter persegi ini luasnya ya. Sekarang kita mau hitung luas yang kamar 1. 3 dikali 3,75. Gini aja caranya. 375 dikali 3. 5 dikali 3, 15. 7 dikali 3, 21. Tambah 1, 22. 3 kali 3, 9. Tambah 2, 11. Karena di sini tadi ada koma, ini juga ngikut ada koma di sini. Jadi luas yang sini adalah 11,25 meter persegi. Nah, tadi ada pertanyaan lagi, luas yang mana? Luas untuk 1 orang ini atau untuk 2 orang? Ya, perhatikan, yang kamar untuk 1 orang luasnya adalah 11,25. Yang kamar untuk 2 orang kan luasnya 20. Tapi 20 ini untuk 2 orang. Kalau dibagi 2, menjadi berapa tiap orangnya? 20 dibagi 2 ya, di sini 10 meter persegi, yang sini 10 meter persegi. Lebih luas yang mana, hayo? Kalau kalian jadi siswanya milih yang kamar sendiri apa yang kamar berdua? Sendiri 11,25 loh.
Kalau berdua masing-masing cuma dapat 10 meter persegi. Berarti yang lebih luas yang ini. Bener nggak? Oke, sekarang kita jawab ya. Untuk yang poin yang A ini tadi sudah terjawab ya. Panjang kamar 1 adalah 3,75 meter. Sekarang yang B. Yang B tadi pertanyaannya, berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar ya? Berarti kita jawab luas kamar 1 banding luas kamar 2 sama dengan kamar 1 tadi masih ingat 11,25, kamar 2 20 ya. Tulis 11,25 meter persegi dibanding 20 meter persegi. Gitu jawabnya. Dah, sekarang yang C, tipe manakah yang memberikan ruang yang lebih luas untuk seorang siswa? Jelaskan. Tipe yang mana tadi kita udah menyimpulkan? Tipe yang 1 ya. Oke, jawab. Yang lebih luas untuk seorang siswa adalah yang tipe 1 tempat tidur, gitu aja. Pasti udah benar ya. 1 tempat tidur. Selesai. Hehe. Oke, terakhir ya kita kerjakan soal nomor 10. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti pada grafik berikut yang di bawah ini ya. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Dapat, tenang, nanti ku bantu ya. Berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Ini udah 2 pertanyaan ya, ini ada 2 tanda tanya, oke? Nanti ada 3 nih berarti. Nah, pertanyaan yang ketiga, berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Anggaplah perjalanan yang ditempuh lancar tanpa hambatan dan kemacetan. Oke, untuk pertama perhatikan dulu grafiknya ya. Nah, di sini di sumbu X atau di garis yang mendatar ini adalah banyaknya bensin, satuannya liter. Jadi 1 liter, 2 liter, 3 liter, dan seterusnya ya. Di sini ada X-nya. Kemudian yang di sumbu Y ini adalah jarak yang ditempuh, satuannya kilometer. Ini berarti bacanya gini, 20 km, 40 km, 60 km, 80 km, dan seterusnya. Oke, sekarang kita mau jawab berapa pertanyaan ini tadi totalnya? Ada 1, 2, 3. Untuk memudahkan menjawabnya, akan Bu Sari buatkan tabel ya. Sebentar. Nah, ini dia tabelnya. Bensin tadi ada di sumbu X, jarak ada di sumbu Y. Kita catat dulu di sini 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Tulis berarti bensinnya 1 liter, jaraknya 12 km gitu. Lalu ada lagi, nanti pertanyaannya ini, berapa banyak liter bensin untuk menempuh jarak 72 km? Berarti ditulis. Oh ya, Bu Sari mau tambahin dulu. Kalau gini, 1 liter untuk 12 km. Kalau 2 liter untuk berapa kilometer kira-kira? Ya, untuk 24 km. Bener nggak? Kan tinggal dikali 2 aja. 1 menjadi 2 kan 1 kali 2. Caranya kayak tadi ya. Berarti 12 juga dikali 2. 12 dikali 2 adalah 24 km. Nah, sekarang kita ditanya, kalau 72 km butuh berapa banyak liter bensin gitu loh. Sama satu lagi, kalau menghabiskan 6,5 liter, di sini berarti berapa kilometer jarak yang berhasil ditempuh. Kayak gini. Kalau sudah kayak gini kan mudah nanti. Nah, untuk mengerjakannya, Bu Sari perkenalkan untuk kalian ya, perbandingan proporsional atau disebut juga perbandingan senilai ya. Perbandingan proporsional ini memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan KB
kali X ya. Atau bentuk lainnya adalah Y dibanding X sama dengan K. Nah, ini dua macam ini pokoknya ya, untuk perbandingan proporsional atau perbandingan senilai. Gimana sih ini, buat apa maksudnya Bu Sari? Buat gini contohnya. Ini tadi Y punya kita kan ini ya, Y jaraknya anggaplah yang ini, kita pakainya yang 12 sama 1. Y-nya 12. X-nya berapa? 1. K-nya tetap tulis K dikali 1 gitu. 12 sama dengan K dikali 1. K-nya diganti angka berapa biar hasilnya 12? Berapa kalau dikali 1 hasilnya adalah 12? Ya 12 ya. Berarti nilai K adalah 12. Sehingga kalau mau perbandingannya ditulis ulang begini. Y sama dengan K-nya sekarang kita udah ketemu 12, berarti 12X. Atau kalau bentuk yang bawah berarti Y dibanding X sama dengan K. K-nya 12. Gini loh. Jadi persamaan untuk soal nomor 10 itu bunyinya seperti ini. Y per X sama dengan 12 atau Y sama dengan 12X. Gitu. Bisa. Nanti pokoknya diingat-ingat, K-nya itu diperoleh dari mana sih? K-nya diperoleh dari Y dibagi X gitu aja, 12 dibagi 1. Atau kalau mau pakai kolom yang kedua juga boleh, 24 dibagi 2, kan juga sama 12 ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan perbandingan ini untuk mengerjakan yang kolom ketiga. Ini kan Y-nya 72, tulis berarti Y per X sama dengan 12, Y-nya diganti 72 per, yang ditanyakan berapa liter, liter itu kan X ya, berarti per X gitu, sama dengan 12 nya tetap, maka X nya bisa kita cari, X sama dengan 72 dibagi 12, 72 dibagi 12 berapa? 6, satuannya apa? Liter, tulis di sini berarti 6 liter. Paham nggak? Kalau yang belum paham atau misalnya gimana sih Bu Sari nggak ngerti, bingung untuk yang nomor 10 ini gitu ya, boleh tulis di kolom komentar, nanti Bu Sari jawab bingungnya di mana. Atau kalau yang mau tanya-tanya lewat WA juga boleh di 081 456 10 9870. Bu Sari ini punya grup WA khusus anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga ada. Yang mau gabung nanti kalian bisa tulis nama gitu ya, underscore 7 karena kalian kelas 7, kirim ke nomor WA ini, nanti Bu Sari gabungkan ke grupnya, kita sama-sama belajar di sana ya. Oke, kita lanjut dulu di sini. Pertanyaan yang ini sudah terjawab ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kalau punya 6,5 liter bensin bisa untuk menempuh berapa kilometer? Lagi-lagi pakai persamaan yang gini tadi, Y per X sama dengan 12, tetapi sekarang yang diketahuinya X-nya 6,5 ya, berarti kita tulis Y dibagi 6,5 sama dengan 12 gitu loh. Maka untuk menghitung Y-nya tinggal dikali aja, 6,5 dikali 12 sama dengan berapa? Kita hitung ya, hitungnya gini, 65 aja dikali 12, 5 dikali 2 10, 6 dikali 2 12 tambah 1 13, 1 dikali 5 5, 1 dikali 6 6, dijumlah 0 8 7. Karena di sini tadi ada koma, berarti ini juga dikasih koma. Berarti 6,5 dikali 12 adalah 78,0. Koma 0 itu boleh nggak usah ditulis. Udah ketemu. Berarti Y-nya adalah 78. Satuannya apa? Kilometer. Pindahkan di sini. 78. Selesai, alhamdulillah. Oke, sampai ketemu di grup ya, yang mau gabung ya. Bayar nggak Bu Sari? Enggak, gratis. Oke. Ya sudah, selamat belajar untuk kalian semua. Yang belum subscribe, sekali lagi boleh di subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.